Ya, pemirsa, selamat sore. Hari ini Kamis 23 Januari 2025. Ternyata hujan ya teman-teman ya. Padahal tadi saya cek aplikasi Windy ya. Saya cek aplikasi Windy di wilayah sini tuh belum ada awan lembab teman-teman. Tapi ini tiba-tiba diguyur gerimis rintik-rintik, nggak tau lah ya. Kita tadi ya udah buka aplikasi Windy sebelum berangkat. Belum ada tanda-tanda wilayah sini ada awan hujan gitu loh perkiraannya tadi. Tapi ya sudahlah, ini udah waktu yang terjadi, jadi tidak mengapa juga ya. Hari ini adik tiri saya ulang tahun yang ke-18, dan ayah sambung saya atau ayah tiri saya yang merupakan staf ahli di Menko PMK dapat mobil Toyota Camry XV70 ya. Artinya Camry yang masih bisa dikategorikan Camry yang sekarang untuk pasar Indonesia ya, karena kita belum mendapatkan Toyota Camry generasi baru yang kodenya XV80 yang bentuknya lebih tampang depannya kayak Robocop teman-teman. Itu aja ya, mengadopsi tema desain hammerhead grill ya, yang seperti yang dipakai di Toyota Crown ya. Ya belum masuk ke Indonesia, tapi di Thailand udah masuk Camry XV80 dan hanya tersedia dalam pilihan mesin hybrid saja. Kalau yang ini yang kita dapetin, alhamdulillah wa syukurillah, Camry XV70 yang tipe V, yang bukan hybrid, atau ya bisa dibilang tipe terbawahnya dari Camry XV70. Karena kan yang tipe G sudah nggak ada kan. Tadi tipe terbawah itu tipe G. Nah, ini sekarang jadi dua tipe disederhanakan, jadi tipe V dan tipe hybrid. Dan memang kalau memang dibandingkan dengan mobil yang sekelas ya, seperti Honda Accord Turbo, Honda Accord CR, dan Mazda 6 Skyactiv, jelas lebih nyaman itu. Jelas lebih nyaman Camry XV70 untuk disupiri, dan memang lebih layak untuk jadi mobil pejabat. Soalnya kalau Accord yang berkode setelah CR itu ya Accord Turbo lah ya. Itu kan kompetitor terdekatnya adalah Honda Accord Turbo 1500 cc ya. Itu gimana ya? Iya. Ya itu apa namanya? Itu nggak cocok teman-teman. Kenapa? Karena Honda Accord itu kan basicnya adalah sebuah sedan yang sport, sedan yang berkarakteristik sport gitu loh. Jadi lebih kental karakter sportnya daripada karakter mewahnya. Ya kita tahu sendiri kan Honda itu kan akar sport. Mama Sam, hujan-hujanan. Honda kan akar motor sportnya lebih kuat daripada Toyota kan. Iya. Jadi kalau Honda Accord Turbo itu dia memang lebih karakternya ke sport gitu loh. Apalagi udah dilengkapi dengan mesin turbo yang serupa dengan Civic dan CR-V turbo ya. Kodenya L15 ya, 1500 cc turbo, VTEC turbo, tenaganya 190 PS. Ini spek CR-V. Kalau di Civic 181
PS tenaganya. Ya tentu saja udah keluar generasi baru. CR-V udah keluar generasi baru, Accord udah keluar generasi baru, Civic udah keluar generasi baru. Generasi barunya sama-sama memiliki varian RS. RS itu adalah varian kayak sport package-nya Honda di bawah Type R. Nah, kalau Type R itu kan itu sport banget lah. Kalau RS itu sport package gitu, dari Honda ya. Nah bedanya Honda RS yang ada di Indonesia sekarang kayak Accord, Honda RS yang teratas ya, Civic, Accord, dan CR-V itu semua adalah hybrid. Kalau Civic saya nggak tahu ya. Kalau Accord yang sekarang ini yang makin memanjang, dia hanya berpilihan mesin hybrid turbo 2000 cc K20 mesinnya. CR-V pun begitu juga, yang hybrid CR-V RS, dia mesinnya 2000 cc hybrid turbo. Iya, EHEV gitu. Iya, EHEV hybrid. Tapi beda dengan Accord, CR-V masih ada pilihan mesin yang naturally yang internal combustion, yang 1500 cc turbonya masih ada teman-teman. Tapi itu sekarang diposisikan sebagai varian entry level dari CR-V yang generasi sekarang ini. Bukan lagi varian teratas. Karena varian teratasnya adalah yang hybrid. Kalau Accord hanya ada tipe hybridnya saja gitu. Jadi memang semenjak Accord CR yang tahun-tahun pertengahan itu, jadi pilihan Accord hanya ada satu pilihan varian, satu pilihan transmisi saja. Dan ini Camry XV70 ini adalah mid-size sedan Jepang yang terlaris di Indonesia gitu loh. Memang harus diakui nyaman pol, dapat image mewahnya mewah pol ya, mewah pol gitu loh. Apalagi Toyota dapat BBM yang boleh kita katakan irit ya, dan perawatan tenang. Meskipun di beberapa generasi Camry sebelumnya itu ada penantang yang lebih menawarkan kenyamanan dan kemewahan lebih. Yes, tidak lain dan tidak bukan adalah Nissan Teana, teman-teman. Itu menjadi, bentar ya, ini kacamata saya hampir cop mau jatuh. Soalnya kacamata saya taruh di kantong baju itu. Oke, kita terusin. Saya baru ambil botol minum terabaikan, abandoned bottle drink. Ya. Jadi saya terusin ya. Ya kita terusin. Jadi Nissan Teana itu kan adalah contender atau penantang serius dari Camry di model XV30, XV40 ya, itu untuk Teana J31 atau Teana generasi pertama yang menggunakan mesin VQ23DE 2300 cc yang dipadankan dengan transmisi 4 speed otomatis biasa. Kemudian ketika keluar Teana J32 itu masih bermain dengan Camry XV40, kemudian Camry XV50. Iya, Camry XV50. Camry XV50 itu Teana keluar generasi yang kedua dengan kode J32. Mesinnya naik lagi, pakai VQ25DE 2500 cc V6
Itu mesin yang sama dengan yang dipakai di Nissan Elgrand E51. Iya. Sampai akhirnya Nissan Teana mengakhiri kiprahnya dengan model L33 yang sebenarnya adalah rebadge dari Nissan Altima di Amerika Serikat. Ya, Nissan Altima di Amerika Serikat L33 mesinnya turun menjadi menggunakan mesin KR25DE sama kayak mesin X-Trail 2500 cc 4 silinder, tapi bedanya sama dengan yang Teana J32, dia menggunakan transmisi Xtronic CVT 7 percepatan. Berbeda dengan Camry XV60 dan XV70 yang menjadi kompetitornya yang menggunakan transmisi 6 speed automatic biasa. Itu dia pakai. Harus diakui loh. Harus diakui memang Teana ini didatangkan Nissan di Indonesia untuk menjadi kontender serius dari Camry di sektor sebagai sedan medium Jepang yang enak disupirin. Jadi pasarnya apa? Oke. Pasarnya Camry itu adalah mereka yang tadi, oke, ada kereta lewat, kita spotting dulu. Ini JR203 108 109 yang palanya 2. Dia alokasinya depo Bogor apa Bukit Duri, lupa saya. Ya, lanjut ya. Jadi memang Nissan itu, nah begini, tadi saya, pasar Camry itu adalah pasar yang memang untuk mereka yang menginginkan sebuah Toyota Crown. Tahu kan Toyota Crown? Sebuah Toyota Crown yang sekelas dengan Camry, tapi bedanya dia berpenggerak roda belakang ya. Yang sekelas dengan Camry, tapi duitnya belum ada. Duitnya belum cukup buat beli Crown yang juga sudah menggunakan V6 dulu ya, dulu gitu. Nah, Toyota Camry hadir sebagai jawaban atas mereka yang nggak punya, mereka yang menginginkan sebuah Crown tapi uangnya belum ada dan front wheel drive. Ya, karena Toyota Crown itu adalah sebuah rear wheel drive, menggerak roda belakang gitu. Itu pangsa pasarnya Camry sebenarnya. Gitu. Nah, Toyota gitu teman-teman. Jadi saya belum pernah naik Camry ya. Jadi saya belum bisa merasakan gitu nyamannya bagaimana gitu loh. Tapi kalau Camry yang ini XV70 ini kan dia sudah pakai TNGA, Toyota New Global Architecture platformnya, atau lebih spesifiknya lagi TNGAK, Tengak gitu ya. Yang memang itu adalah untuk mobil Toyota mid size dan full size yang berbasis penggeraknya adalah front wheel drive, penggerak roda depan. Alphard dan Velfire baru dan Lexus LM baru juga basisnya dari
TNGA K atau Tenga K gitu. Nah, khasnya mobil Toyota yang sudah ber TNGA itu adalah proporsi untuk pengemudi dan penumpang ini imbang, 50-50. Ya nyaman, dibilang nggak begitu nyaman banget gitu ya, tapi asik pun juga didapat asiknya gitu loh. Jadi 50-50. Jadi boleh dibilang mobil Toyota yang TNGA ini tuh kayak apa ya, agak mirip dengan gaya karakter mobil Honda dan Nissan jadi satu. Karena kebetulan saya pernah nyetir dua-duanya. Honda itu dia nyetirnya harus saya akui enak banget. Honda itu enak banget, mau nyetirnya enak. Apalagi kan Honda ini kan karakter sportnya kan kuat gitu loh. Karakter mobil yang fun to drive itu kuat gitu loh ya. Kuat banget. Saya pernah bawa yang depan, yang barusan lewat tadi, Mobilio, Honda Jazz ya. Cuma Honda Jazz yang GK ini adalah mobil Honda yang paling tidak enak yang pernah saya bawa. Bukan hanya karena pernah nabrak ya. Tapi gini, posisi nyetirnya terlalu tenggelam. Posisi nyetirnya dia terlalu tenggelam, terlalu ke bawah banget kalau dibandingkan dengan Yaris Joker yang TRD Sportivo. Dia posisi nyetirnya tuh ke bawah banget, kurang enak. Karena satu, posisinya di bawah banget. Yang kedua adalah pilar A-nya tebel. Pilar A-nya tebel dan kaca toongnya, kaca toong tuh kaca kecil ya. Kaca toongnya tuh kecil, jadi visibilitasnya itu minim gitu loh. Makanya penjualannya memang oke, penjualannya pada waktu baru ya, pada waktu dari temen saya lap kacamata dulu. Welcome back. Iya. Halo. Ini kenapa ini? Aduh, halo. Kenapa ini? Ya ampun. Kenapa jadi? Nah, halo. Ya, kok putih begini? Halo. Masih putih begini. Nanti kita bersihkan lah ya. Nanti kita masih putih begini emang. Oke. Nah, jadi pada dalam keadaan baru memang Honda Jazz GK yang kita punya itu penjualannya oke lah. Oke, saya bilang oke. Walaupun gak spektakuler Yaris Joker. Ya. Yaris Joker itu kan tenaganya jauh di bawah Jazz GK. Yaris Joker tuh tenaganya kalau saya nggak salah 107 PS ya, mesinnya 2 NRFA 2 VVTi. Kalau Honda Jazz GK yang kita punya L15 1500 cc iVTEC, tenaganya 121 PS. Jauh memang dan lebih kenceng walaupun sama-sama CVT. Tapi kan tetap aja yang laku, yang bukan laku lah, dua-duanya sama-sama laku, cuma penjualannya lebih spektakuler yang Yaris Joker gitu loh. Yaris Lele facelift gitu, disebutnya Yaris Joker. Nah, Yaris Joker penjualannya lebih laku, kenapa? Karena nama Toyota nggak bisa dibantah sih. Yang kedua, posisi nyetirnya tuh enak.
kata orang ya. Posisi nyetirnya tuh enak. Dan yang ketiga, fitur safety-nya banyak. Airbag-nya aja sampai 7. Di improvement yang terakhir, airbag aja sampai 7 yang di tipe TRD Sportivo. Ini yang mobil TNGA yang saya suka nih, Corolla Altis E210. Ini yang tipe V, tipe bawah. Kita tipe atasnya adalah hybrid ya. Jadi apa ya, ini jam apa sih? 5.47. oke sih. Jadi apa namanya, kalau saya perhatiin ya, memang mobil Toyota yang sebelum TNG ini memang bandingannya nggak seasik mobil Honda dan Nissan gitu loh. Masih ada kerasa naik kapal gitu loh ya. Feel-nya tuh kadang mati di beberapa line up-nya gitu kan. Tapi laku penjualannya. Laku. Sangat-sangat laku gitu loh. Ya. Nah, ketika Toyota melahirkan platform TNGA ya, yang merupakan buah dari pemikirannya Akio Toyoda kala beliau masih menjadi CEO Toyota. Sekarang beliau kan chairman, ya kan, gantiin Takeshi Uchiyamada yang naik jadi penasihat khusus Toyota. CEO-nya Tetsuo Saito yang merupakan tadinya adalah Chief Branding Officer dari Toyota, sekaligus sebelumnya bertugas sebagai CEO-nya Lexus. Ini Kijang Zenix. Ini dia pakai TNGA nih, TNGA C. Laku mobil ya, laku. Dan saya belum pernah nyetirnya. Konon katanya nyetir Zenix ini lebih enak daripada nyetir Kijang Innova Reborn gitu loh, konon katanya ya. Nah, ini Kijang Zenix ini, Kijang Innova Zenix ini dia udah masuk kelasnya CR-V loh. Dari segi harga, dari segi spesifikasi, dari segi macam-macam, udah masuk di kelasnya CR-V. Ini kan yang di depan saya ini kan Innova Zenix yang Q Modelista Hybrid, tipe yang top of the line-nya. Itu lawannya adalah CR-V e-HEV RS. Dengan selisih harga ini berapa, kayak 600-an, gede lah, 100 juta lebih mahal. Tapi kenapa laku dibandingkan dengan CR-V e-HEV RS? Karena nama Toyota satu, gak bisa dibantah. Yang kedua adalah posisi nyetirnya. Posisi nyetirnya jauh lebih enak dibandingkan mungkin ya, dibandingkan CR-V e-HEV RS. Dan bantingannya walaupun itu lebih keras daripada, bahkan dibandingkan dengan Kijang Innova Reborn sekalipun, itu lebih keras bantingannya karena mengejar handling yang lebih oke dan fun to drive yang lebih maksimal gitu ya. Jadinya dibikin suspensinya lebih keras gitu ya. Tapi tetap masih bantingan suspensinya tuh matured, dewasa gitu loh, dibandingkan dengan CR-V e-HEV RS maupun dengan X-Trail e-Power yang menjadi kompetitornya. Gitu, yang menjadi kompetitornya itu CR-V, udah masuk ke kelasnya CR-V dan X-Trail Kijang Innova Zenix itu tadi. Kepengen punya nggak? Pertanyaan saya kan penyuka Toyota Kijang nih, betul. Kepengen punya nggak Kijang Innova Zenix? Ya kalau memang saya kepengen dan ada uangnya, ya gaskan saya beli gitu loh. Meskipun banyak banget yang annoyingnya
Kenapa malah jadi downgrade dari sebelumnya penyetelan jok elektrik malah jadi manual nih, malah jadi manual. Kemudian apa, kenapa di tipe yang tertinggi Q Modelista itu meja di baris meja di mana di belakang jok depan itu ngilang, diganti dengan AVOD, audio video on demand, yang ya mohon maaf gitu ya, nggak saya jujur mohon maaf gitu ya, mohon maaf lahir batin ya. AVOD, audio video on demand, AVOD ya, mau ditaruh di di headrest, ditanam di headrest, maupun ditaruh di kayak Innova Zenix maupun Land Cruiser 200 ya, nggak kepake teman-teman, nggak kepake. Kenapa? Karena orang penumpang belakang lebih condong lihat HP ketimbang AVOD. Sama kayak di bus yang kelas tinggi-tinggi super eksekutif ke atas ya, sampai sleeper kan itu pakai AVOD tuh, nggak kepake juga AVOD-nya, karena pasti akan lebih banyak lihat HP, lihat handphone. Yang dibutuhkan tuh adalah charging. Minum dulu. Yang dibutuhkan tuh adalah charging port. Itu loh, charging port, bukan lagi AVOD gitu loh. Jadi ya nggak kepake, simply nggak kepake gitu. Tapi untungnya di Innova Zenix ya, mana yang betul? Charging ports itu melimpah, alhamdulillahnya itu. Charging portsnya melimpah, alhamdulillahnya itu ya. Alhamdulillahnya itu charging portsnya melimpah. Kalau dibandingkan dengan CR-V Hybrid, CR-V RS, dan X-Trail e-Power. Kalau mau di ini dengan Korea, ada Hyundai Tucson. Tapi nggak tahu Hyundai Tucson yang baru ini masuk ke Indonesia apa enggak, kita nggak tahu, kita belum tahu. Jadi kelasnya udah beda. Kalau di Eropa tandingannya adalah Renault Espace yang juga udah di SUV kan, gitu loh. Masih bang. Jadi kalau tanya saya, kepengen nggak Innova Z? Ya kepengen kalau ada uangnya, gitu loh. Tapi kalau dibilang kekurangan ya, atau sisi annoyingnya ya, bagi saya itu sih, setelah saya refleks minor sih ya. Kalau sisi annoyingnya adalah fiturnya yang nggak sekomplit yang versi Indianya atau high crossnya, ya kembali lagi karena memang pasar mobil di India itu beda, dan Innova High Cross di India pun juga posisi, bis besar lewat sini juga deh. Red White Star Prima Jasa, ini pakai Tentrem Scorpion X yang lama. Itu tadi. Ya beda gitu loh. Pasar segmennya aja beda, jauh banget bedanya gitu loh. Antara pasar mobil Indonesia dan India jauh bedanya gitu loh. Jangan disama-samain, apalagi dicocok logiin gitu loh. Ya beda posisinya. Innova High Cross di India itu tandingannya siapa gitu loh, di segmen mana.
Kalau di India kan lawannya anu apa? Wih, ada ini, ada tahniah lagi. Apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Ada tahniah lagi. Oh, ada tahniah Kapolsek baru. Ada tahniah lagi Kapolsek baru. Iya, jadi nggak apa-apa gitu loh kalau buat saya gitu. Nggak apa-apa. Mau di kan pasar mobilnya kan beda gitu loh. Jadi, nah ini insya Allah akan kita teruskan kapan waktu ya, karena udah mau OTW maghrib, jadi udahan sampai sini dulu. Terima kasih udah nonton, selamat sore dan sampai jumpa.